Hai sahabat Arfa Wira, kembali lagi di channel Arfa Wira Winata. Di video kali ini saya akan mengerjakan kuis Ramadan ya guys. Oke, ini jumlah soalnya ada 20. Oke, langsung aja kita ke kuisnya ya. Kita start dulu. Nah, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan puasa Ramadan? A. Puasa yang dilakukan setiap hari Senin. B. Puasa yang dilakukan selama bulan Ramadan. C. Puasa yang dilakukan saat hari raya. D. Puasa yang dilakukan setiap minggu. Menurut kalian apa jawabannya? Oke, kita jawab B aja ya. Yeay, benar. Di sini ada informasi ya. Puasa Ramadan adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang dilakukan selama bulan Ramadan. Oke, kita back dulu. Next, nomor 2. Kapan waktu mulai berpuasa setiap hari? A. Saat matahari terbenam. B. Saat tengah malam. C. Saat fajar atau subuh. Dan D. Saat matahari terbit. Menurut kalian yang mana? Oke, kita jawab C saja. Nah, di sini ada informasi lagi. Pencet. Puasa Ramadan adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah. Oke, kita back dan kita lanjut. Apa yang membatalkan puasa? A. Tidur siang. B. Mandi. C. Makan dan minum dengan sengaja. Dan D. Berwudu. Menurut kalian yang mana? Oke, kita jawab C. Yeay, benar. Informasi lagi. Berikut adalah hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Tidak bisa menahan hawa nafsu. 3. Muntah dengan sengaja. 4. Haid atau nifas bagi wanita. 5. Gila atau hilang akal. 6. Murtad atau keluar dari Islam. Oke, kita back. Kita lanjut. Siapa yang wajib melaksanakan puasa Ramadan? A. Semua orang tanpa kecuali. B. Muslim yang sudah balik dan sehat. C. Anak-anak di bawah umur. Dan D. Orang yang sedang sakit. Ini udah ketebak ya, pasti B. Oke, kita lihat informasi dulu. Syarat wajib puasa: 1. Beragama Islam. 2. Balik atau dewasa. 3. Berakal sehat. 4. Mampu secara fisik. 5. Tidak sedang dalam keadaan yang menghalangi haid atau nifas bagi wanita. Oke, kita back lagi. Next. Apa yang dimaksud dengan sahur? A. Makan saat berbuka puasa. B. Makan sebelum fajar untuk puasa. C. Makan siang. Makan di siang hari. D. Makan setelah sholat tarawih. Menurut kalian yang mana nih? Pasti udah ketebak ya yang B. Nah, kita lihat informasi dulu. Sahur adalah makan dan minum yang dilakukan sebelum terbit fajar, sebelum waktu subuh atau sebelum waktu subuh ya. Sebagai persiapan untuk berpuasa, sahur sangat dianjurkan dalam Islam karena memiliki banyak keutamaan. Keutamaan sahur: 1. Mengikuti sunnah Rasul. Nabi Muhammad bersabda, "Makan sahurlah kalian karena dalam sahur terdapat keberkahan." Yang 2,
Memberikan kekuatan sahur membuat tubuh agar lebih kuat dalam menjalani puasa. 3. Membedakan puasa Islam dengan puasa lain. Rasul mengatakan bahwa perbedaan antara puasa umat Islam dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. 4. Mendapatkan pahala bahkan jika hanya minum seteguk air, tetap mendapatkan keberkahan sahur. 5. Waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu sahur termasuk dalam sepertiga malam. Waktu terbaik untuk berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Oke, kita back. Langsung aja kita nomor 6. Kapan waktu berbuka puasa? A. Saat matahari terbenam. B. Saat tengah hari. C. Saat fajar. Atau D. Saat tengah malam. Nih semuanya yang puasa pasti udah tahu ya. Matahari terbenam. A. Kita lihat informasi dulu. Waktu berbuka puasa adalah saat matahari terbenam, yaitu ketika azan maghrib berkumandang. Ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu karena menandai selesainya ibadah puasa pada hari itu. Ya, betul. Oke, terus di sini ada bacaan lagi. Dalil tentang waktu berbuka. Rasul bersabda, manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ya. Oke, kita back. Kita next dulu. Oke. Berapa lama puasa Ramadan dilaksanakan? A. 40 hari. B. 29 atau 30 hari. C. 15 hari. Atau D. 7 hari. Gak tau lah ya. Yang puasa, yang udah sering puasa itu adalah 29 atau 30 hari. Langsung aja kita. Bener kan? Coba informasi. Lama puasa dalam sebulan. Puasa Ramadan berlangsung selama 29 atau 30 hari. Tergantung hasil rukyatul halil, pengamatan bulan atau hisab, perhitungan astronomi untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Oke, kita back. Langsung aja kita next lagi. Apa yang disunahkan saat berbuka puasa? Yang disunahkan: A. Berbuka dengan nasi. B. Berbuka dengan kurma atau air putih. C. Berbuka dengan kue. D. Berbuka dengan buah-buahan. Waduh, yang ini agak susah guys. Kalian tahu nggak apa ini? Kita jawab B aja lah ya. Kalau salah, mungkin yang tahu bisa komen ya, bantu komen. Wih, bener dong guys. Oke, kita informasi. Sunnah dalam berbuka puasa: menyegerakan berbuka, jangan menunda berbuka setelah masuk waktu maghrib ya. 2. Berbuka dengan kurma atau air. Nabi Muhammad biasanya berbuka dengan kurma atau jika tidak ada, beliau meminum air ya. Oke, yang ketiga, berdoa sebelum berbuka. Misalnya, Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya. Itu pasti yang sering buka puasa, yang puasa terus habis itu buka puasa baca itu kan. Oke, kita lanjut next. 9. Kapan Idul Fitri dirayakan? A. 1 Syawal. B. 1 Ramadan. C. 10 Zulhijjah.
D. 1 Muharram. Yang mana nih guys? Aku agak lupa. Mungkin kalau aku salah jawab, yang tahu tolong komen ya guys. Oke, kita jawab 10 Zulhijjah. Salah dong, jawabannya 1 Syawal. Ya udah. Oke, langsung aja kita next. 10. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? A. Sedekah biasa. B. Zakat yang dikeluarkan sebelum Idul Fitri. D. Zakat harta. D. Zakat penghasilan. Yang mana nih guys? Mungkin B. Iya benar. Oke, kita informasi. Bentar guys. Bentar, kita balik dulu. Oh iya nih, aku belum baca informasinya. Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal dalam kalender Islam Hijriah. Pada tahun 2025, 1 Syawal 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada Senin 31 Maret 2025. Namun, kepastian tanggal ini akan ditentukan memulai sidang isbat oleh pemerintah berdasarkan Rukyatul Hilal, pengamatan bulan ya. 1 Ramadan, awal bulan puasa, 10 Zulhijjah, hari raya Idul Fitri ada, 1 Muharram, tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Oke, kita back. Tadi aku lupa nggak baca informasinya. Oke, kita next. Tadi ini udah dijawab ya, yaitu B. Zakat yang dikeluarkan sebelum Idul Fitri. Oke, kita lihat informasi dulu, jangan sampai lupa. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri yang peduli terhadap kaum fakir miskin ya. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan ya, besar atau kecil, yang memiliki kelebihan makanan pada malam dan hari raya Idul Fitri. Dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok sebaiknya satu sah sekitar 2,5 sampai 3 kg atau 3,5 liter. 3,5 liter beras ya, gandum atau makanan pokok lainnya. Jika dalam bentuk uang, nilainya disesuaikan dengan harga makanan pokok di daerah masing-masing. Oke, kita back. Langsung aja kita next. Apa kegiatan yang dianjurkan sebelum sholat Idul Fitri? Apa kegiatan yang dianjurkan sebelum sholat Idul Fitri? Tidur panjang, makan yang banyak, mandi dan berpakaian terbaik puasa. Antara B kalau nggak C ya guys. Mungkin aku bakalan jawab C aja. Nah, benar kan? Kita lihat informasi dulu. Salat Idul Fitri adalah salat sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, yang dilakukan pada tanggal 1 Syawal sebagai bagian dari percaya hari raya Idul Fitri. Sunnah sebelum sholat Id: 1. Mandi dan memakai pakaian terbaik. 2. Makan sebelum sholat Id, biasanya dengan kurma dalam jumlah ganjil ya. 3. Mengumandangkan takbir sejak malam hingga sebelum sholat. Mengambil rute berbeda saat pergi dan pulang dari tempat sholat ya. Oke, kita back. Kita lanjut next.
Apa yang biasa dilakukan saat Idul Fitri? A. Berkurban. B. Bersilaturahmi saling memaafkan. C. Berpuasa. D. Bersedih. Antara B kalau nggak C. B lah ya. Nah, benar. Langsung aja kita lihat informasi dulu. Idul Fitri adalah hari raya umat Islam yang dirayakan setiap tanggal 1 Syawal dalam kalender Hijriah sebagai tanda berakhir ibadah puasa Ramadan. Kata Idul Fitri berarti kembali suci. Karena setelah sebulan berpuasa, umat Islam berharap kan kembali dalam keadaan fitrah atau suci dari dosa. Hukum dan makna Idul Fitri. 1. Merupakan hari kemenangan bagi umat Islam setelah sebulan penuh berpuasa. 2. Momen untuk mempererat silaturahmi dan saling memaafkan. 3. Kesempatan untuk berbagi dengan sesama, terutama memulai zakat fitrah. Oke, kita back. Ini baru 12 tuh, masih ada berapa lagi? Oke, kita next 13. Bagaimana cara mengucapkan maaf saat Idul Fitri? Selamat Tahun Baru. B. Tabarakallah minna wa minkum. C. Selamat ulang tahun. D. Sampai jumpa. Menurutku B. Nah, andai kan informasi. Ucapan yang sering digunakan saat Idul Fitri adalah Tabarakallah minna wa minkum. Ya, ada tulisan Arabnya sama Tabarakallah minna wa minkum, yang berarti semoga Allah menerima amal ibadah dari kami dan dari kalian. Ucapan ini adalah sunnah yang diajarkan oleh para nabi, sahabat Nabi, dan sering digunakan saat Idul Fitri atau Idul Adha ya. Jika seorang mengucapkan Tabarakallah minna wa minkum, maka bisa dijawab Takabal ya Karim, semoga Allah yang Maha Pemurah menerima amal kita. Atau amin wa minkum tabarakallah ya karim. Amin artinya amin, semoga Allah juga menerima amal dari kalian. Biasanya ucapan ini juga ditambahkan dengan doa lain seperti minal aidin wal faizin. Minal aizin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang kembali suci dan mendapat kemenangan. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, kita back. Langsung kita next. 14. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? A. Malam tahun baru. B. Malam pertama puasa. C. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. D. Bulan terakhir puasa. Yang mana nih? Aduh, aku agak pusing nih, agak kurang tahu ya. Kita jawab C saja ya. Nice, benar. Oke, kita informasi dulu. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan dan terjadi pada salah satu malam di 10 hari terakhir
bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, atau 29 Ramadan. Keutamaan Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, setara dengan sekitar 83 tahun ibadah. Wih, lama banget. Oke, terus ini ada lagi diturunkannya Al-Quran. Terus ada lagi malaikat turun membawa berkah dengan rahmat, diampuni dosa-dosa yang telah lalu bagi yang menghidupkannya. Dalil tentang Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhan untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Oke, kita break. Kita next. Apa yang dimaksud dengan takbiran? A. Mengucapkan takbir menjelang Idul Fitri. B. Membaca Al-Quran. C. Bernyanyi. D. Bermain musik. A ya. Betul kan? Informasi 2, jangan sampai lupa. Takbiran adalah mengumandangkan kalimat takbir untuk mengganggukan Allah sebagai tanda kemenangan setelah berpuasa selama bulan Ramadan. Berikut adalah bacaan takbir yang umum dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Ya pokoknya itulah ya. Oke. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan segala puji bagi Allah. Makna takbiran mengganggukan Allah setelah sebulan berpuasa, menunjukkan rasa syukur atas nikmat Ramadan, memperkuat ukhuwah Islamiyah dengan bersama-sama. Oke, kita back. Kita lanjut. Apa hukum melaksanakan sholat Idul Fitri? Hukumnya apa nih? A. Wajib. B. Sunnah muakkamaah. C. Makrum. D. Haram. Apa nih? Melaksanakan sholat Idul Fitri kayak wajib deh. Oke, kita coba. Salah dong, harusnya B. Oh, sunnah muakkamaah. Jadi kayaknya ada deh. Nomor berapa ya? Yaudah, sorry ya kalau salah. Kita coba informasi dulu. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah muqaddah, sunnah yang sangat dianjurkan yang dilakukan pada tanggal 1 Syawal sebagai bagian dari percaya hari raya Idul Fitri. Hukum sholat Id sunnah muqaddah bagi laki-laki dan perempuan, baik dilakukan secara berjamaah, lebih utama dikerjakan di lapangan atau masjid secara berjamaah. Waktu dilaksanakan saat terbit matahari dan berakhir sebelum masuk waktu zuhur.
Disunahkan menunda sholat Id sedikit, memberi waktu untuk menunaikan zakat fitrah terlebih dahulu. Next. Apa yang dimaksud dengan sholat tarawih? A. Sholat wajib 5 waktu. B. Sholat tahajud. C. Sholat idul fitri. D. Sholat khusus di bulan Ramadan setelah Isya. Pasti udah tahu ya, D. Kita lihat informasi. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari selama bulan Ramadan setelah sholat Isya. Kata tarawih berasal dari bahasa Arab tarawih, yang berarti istirahat, karena sholat ini biasanya dilakukan dengan santai dan bertahap. Hukum sholat tarawih sunnah muqaddah, sunnah yang sangat dianjurkan, bisa dilakukan secara berjamaah di masjid atau sendiri di rumah. Lalu dianjurkan oleh Rasulullah untuk mendapatkan pahala besar. Tapi kita lanjut. Kapan waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah? Sebelum Idul Fitri? A. Ya tadi. B. Setelah saat Idul Fitri. C. Saat tahun baru. D. Kapan saja? A ya jawabannya. Oke, kita informasi dulu. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri dan kepedulian terhadap kaum fakir miskin. Sebaiknya tidak dilakukan saat Idul Fitri. A. Bersilaturahmi. B. Memberi maaf. C. Berlebihan dalam makan dan minum. D. Salat Idul Fitri. Jawabannya adalah C. Informasi dulu. Idul Fitri adalah hari raya umat Islam yang dirayakan setiap tanggal 1 Syawal dalam kalender Hijriyah. Sebaiknya sebagai tanda berakhirnya ibadah puasa Ramadan. Kata Idul Fitri berarti kembali suci, karena setelah berpuasa umat Islam berharapkan kembali ya. Hal-hal yang dilakukan saat Idul Fitri: 1. Mandi dan memakai pakaian terbaik. 2. Membayar zakat fitrah. 3. Mengumandangkan takbir. 4. Sholat Idul Fitri. 5. Saling bermaafan. 6. Silaturahmi dan kumpul keluarga. 7. Menikmati hidangan lebaran. 8. Memberi dan menerima THR. 9. Mengunjungi makam keluarga. 10. Kembali ke rutinitas dengan semangat baru. Oke, langsung aja 20 ya. Terakhir, apa yang dimaksud dengan mudik? A. Pergi ke mall. B. Pulang ke kampung halaman. C. Pergi ke luar negeri. D. Pergi ke sekolah. Pasti udah tahu dong, pulang ke kampung halaman. Kita informasi dulu. Mudik adalah tradisi pulang ke kampung halaman menjelang hari raya Idul Fitri untuk berkumpul dengan keluarga dan kerabat. Tradisi ini sangat populer di Indonesia, terutama bagi perantau yang bekerja atau tinggal di kota besar. Tujuan dan makna mudik: silaturahmi dengan keluarga dan sanak saudara. 2. Mempererat hubungan keluarga. Terus 3. Merayakan Idul Fitri di kampung halaman. 4. Menghormati orang tua dan leluhur. Namun ada juga
yang menyebutkan kalau mudik adalah kepanjangan dari mulih jisik dalam bahasa Jawa yang mempunyai arti pulang duluan, pulang ke kampung halaman dahulu. Oke, kita back dan nilai 90. Oke, terima kasih telah mengerjakan latihan soal ini ya. Yang salah 2, yang benar 18, nilai 90. Istimewa ya. Oke, terima kasih telah menonton Alfabira Winata. Maaf ya kalau aku ada salah ngomong di bacaan itu. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video Alfabira lainnya. Dan sampai jumpa di next video. Dadah!